Baik, Prilia, bisa dimulai. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyadi Panggabean SPD MSI selaku dosen mata kuliah komputer yang saya hormati, teman-teman yang dapat berhadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua, dan tidak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini karena Bapak Supriyadi ada kesibukan lain, jadi saya ingin membagikan pengalaman bagaimana cara menggunakan atau menginstal aplikasi Mendeley. Jadi pertanyaan buat teman-teman sekalian, apakah teman-teman sudah bisa menggunakan Mendeley dengan? Belum. Sudah. Sedikit. Masih dikit. Agak-agak. Belum. Agak-agak. Oke, baik. Di sini saya akan mengulang bagaimana sih caranya itu kita menginstal aplikasi Mendeley, terus kita membuat akunnya, terus bagaimana kita menggunakannya. Nah, di sini sudah ada screen layar tentang kelompok saya sendiri ya. Saya akan tampilkan yang pertama itu adalah cara kita menginstal aplikasi Mendeley. Kepada Khairunisa, boleh di-scroll ke bawah. Baik, yang pertama adalah sebelumnya kita mengetahui bahwa aplikasi Mendeley itu adalah pelaksanaan yang menggunakan atau menciptakan referensi dan bibliograf secara otomatis dalam karya ilmiah, baik itu serupa skripsi, tesis, atau buku, jurnal, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, Mendeley itu memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka, terus kita membuat kutipan, sehingga kita tidak dicap sebagai plagiat. Ya, itu teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita itu, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi Mendeley Desktop terlebih dahulu. Kita bisa buka di webnya, seperti pada gambar di layar. Nah, ini dia. Ini contoh ketika kita sudah sampai di tahap ingin mendownload aplikasi Mendeley. Khususnya untuk di laptop, kalian bisa klik sajian download Mendeley Desktop for Windows. Nah, di situ setelah kalian sudah mengklik aplikasi tersebut, kemudian kita lihat selanjutnya di mana aplikasi itu terdownload. Kemudian yang kedua adalah double klik pelaksanaan Mendeley Desktop untuk memulai menginstal dalam komputer atau laptop kita. Selanjutnya, setelah kita klik next, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Teman-teman bisa lihat semua yang jelas kan? Jelas. Nah, selanjutnya ketika udah tahap ini, kita klik I agree, artinya kita menyetujui dan melanjutkan penginstalan pada laptop atau komputer kita. Lanjut, setelah kita klik I agree, klik next untuk melanjutkan instalisasi. Dan yang keempat, aplikasi akan menuju proses instalisasi dan kita tunggu sampai muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ketika kita udah sampai menginstal aplikasi Mendeley di laptop atau komputer kita, maka akan muncul gambar seperti ini. Langsung saja kita klik finish, artinya kita sudah selesai menginstal aplikasi Mendeley Desktop tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika timbul tampilan Welcome to Mendeley,
itu mengindikasikan bahwa pelaksanaan Mendeley Desktop telah disiap digunakan. Nah, ketika udah sampai tahap ini, artinya kita sudah berhasil dalam mendownload aplikasi Mendeley pada laptop atau komputer kita. Nah, selanjutnya kita cara membuat akun Mendeley ya teman-teman. Teman-teman semua menggunakan email dan password untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah, seperti gambar di layar, yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Mendeley Desktop, kemudian kita masukkan email, dan kita klik continue, artinya untuk melanjutkan pendaftaran. Kemudian, masukkan email kita, given name atau isi dengan nama kita, kemudian ada option family name, artinya isi dengan nama belakang, institusi, atau family. Biasa kita menggunakan nama belakang karena kita mahasiswa, gitu teman-teman. Kemudian untuk password, isi password yang akan digunakan saat login nanti. Artinya password yang kita gunakan untuk email kita. Jadi nanti kita tidak susah lagi dalam mengakses aplikasi Mendeley-nya. Kemudian lanjut, klik register untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, yang keempat, setelah kita klik register, tunggu beberapa saat sampai tampilan contoh gambar berikut. Lalu kita klik continue to Mendeley, merupakan proses untuk melanjutkan pendaftaran ke Mendeley-nya. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah mengklik continue to Mendeley, akan tampil contohnya seperti pada layar. Nah, kita langsung kemudian ada field of study, isi dengan bidang studi, continue to Mendeley untuk melanjutkan pendaftaran. Kalau misalnya teman-teman merasa itu nggak penting, boleh di-skip. Skip di step. Dan terakhir, setelah kita klik hidangan continue to Mendeley, artinya kita sudah mendaftar dan sudah memiliki akun Mendeley. Jangan lupa untuk diingat email dan passwordnya, sehingga nanti kita tidak susah lagi untuk masuk ke dalam Mendeley tersebut. Kalau sampai di sini, teman-teman masih bingung nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Udah nggak ada, udah alhamdulillah udah ngerti. Baik, kita lanjut ke selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya itu adalah bagaimana kita plug-in atau menghubungkan Mendeley pada Microsoft Word. Nah, teman-teman semua kemarin kan sudah dijelaskan oleh Bapak. Mungkin teman-teman juga sudah mencobanya, dan bagi yang berhasil, itu berarti teman-teman sudah melakukan step yang benar, dan yang mungkin belum berhasil, itu mungkin ada kesalahan ketika kita plug-in Mendeley to Microsoft Word-nya. Nah, di sini saya jelaskan, langkah yang pertama itu adalah di dalam kita menulis surat keterangan dan citasi, Word menyediakan fasilitas references atau memakai style yang tersedia. Letaknya dalam pull down hidangan atau menekan Alt S dalam keyboard. Nah, teman-teman bisa langsung ke Microsoft Word-nya, kemudian buka di bagian reference. Yes. Nah, di sini belum ada tampilan atau gambar Mendeley-nya, artinya kita belum terhubung dengan Mendeley tersebut. Nah, kemudian kita yang langsung saja membuka aplikasi Mendeley-nya, teman-teman. Selanjutnya kita klik bagian tools. Nah, setelah itu kita pilih install Microsoft Word plugin. Teman-teman bisa lihat di layar ada tanda panah merah. Langsung saja kita klik itu. Kemudian ada tampilan sebelum muncul peringatan karena Word sedang aktif, oleh karenanya diminta Word buat dan nonaktifkan terlebih dahulu. Teman ikut saya di stepnya, apa saja ya arahkan, ikutin saja, klik yes, kemudian tunggu berapa waktu sampai Mendeley berhasil menginstal dan plugin pada Word. Selanjutnya, buka balik Word,
itu ada pull down, sajian, dan settingan buat memakai Mendeley menjadi indera buat citasi. Nah, setelah udah sampai tahap ini, teman-teman boleh balik lagi ke Microsoft Word-nya. Teman-teman boleh cek apakah Microsoft kita sudah terhubung oleh Mendeley desktop tersebut. Caranya kita buka di bagian reference tadi, teman-teman bisa lihat sudah adakah lambang atau gambar Mendeley-nya. Kalau sudah ada, berarti teman-teman sudah tersambung dengan Mendeley desktop tersebut. Sampai sini, teman-teman mengerti nggak apa yang saya jelaskan? Baik, selanjutnya mungkin di sini ada yang kesulitan dalam menggunakan Mendeley. Karena memang awalnya saya juga berpengalaman, saya juga sulit mengaplikasikan Mendeley itu. Jadi teman-teman, cara menggunakan Mendeley itu sebenarnya tidak sulit jika kita memahami setiap stepnya, dan sebenarnya Mendeley ini sangat memudahkan kita bagi mahasiswa dalam mengutip atau membuat daftar pustaka. Nah, kemarin saya sempat bertanya kepada Bapak, apakah Mendeley itu sebenarnya cuma menerima bentuk file seperti PDF, jurnal, skripsi, seperti itu teman-teman. Tapi ternyata Mendeley itu boleh menggunakan majalah, sumber seperti buku, atau website, YouTube. Tapi setiap itu kita menggunakan step yang berbeda teman-teman. Nah, jika kita menggunakan Mendeley itu dalam bentuk file atau PDF atau jurnal, skripsi, itu langsung terdeteksi oleh Mendeley-nya. Tapi jika menggunakan link, website, buku, itu biasanya kita harus manual. Artinya kita harus harus mengikuti step selanjutnya. Kita harus membuat sendiri tentang judul buku itu apa, penulisnya siapa, dan tahun terbit itu kapan. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini cara menggunakan Mendeley. Baik, kita langsung ke layar. Ica boleh ke bawah. Baik teman-teman, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya cara kerja Mendeley itu. Jadi teman-teman sekalian boleh cari referensi di Google Scholar seperti yang Bapak katakan kemarin. Teman-teman boleh cari jurnal atau skripsi, makalah yang berkaitan dengan isu atau topik diskusi kita atau judul yang mau teman-teman buat dalam makalah. Nah, setelah teman-teman udah cari referensi, teman-teman udah download filenya, kemudian kita bagian Mendeley-nya teman-teman. Kita akan menambah file, akan memasukkan file ke dalam Mendeley itu. Sehingga nantinya itulah yang akan menjadi sumber yang kita ambil dan kita masukkan ke dalam makalah kita. Nah, ini untuk bagian pertama. Untuk memasukkan PDF ke dalam Mendeley, pilih ADD pada Mendeley atau secara file. Kamu itu jadikan sebagai referensi teman-teman. Di bagian ujung itu ada edit file. Nah, di situ teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman pilih file yang akan teman-teman masukkan ke dalam, kemudian teman-teman klik di bagian bawah samping layar ya, yang bagian merah, di bawahnya ada klik. Prilly lupa ujungnya apa, tapi setelah misalnya udah terisi semua, judul, tahun, penerbitnya siapa, berapa halaman, nah ketika semuanya udah terisi, teman-teman boleh klik bagian ujung bawah ya, sebelah kanan. Biasanya di layar sebelah kanan ya teman-teman, karena di sini tidak bisa ditampilkan secara jelas, mohon maaf. Kemudian selanjutnya pilih gaya penulisan di Billy Group yang engkau perlukan. Nah, teman-teman boleh pilih cara penulisannya. Nanti di situ ada menggunakan model apa, model misalnya citation style atau pilih gaya penulisan lainnya. Jadi teman-teman boleh pilih di situ. Kemudian teman-teman langsung saja balik ke Microsoft Word untuk
langsung kita menyusun makalah dan kutipan yang akan kita ambil dari referensi yang sudah kita download. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, dalam menggunakan Mendeley atau kita mencari referensi, teman-teman ada kendala nggak? Kendalanya itu di mana gitu? Tanya atau teman-teman ingin berbagi caranya, karena di sini kita saling sharing, kita saling berbagi informasi gimana caranya kita menggunakan Mendeley, menginstal Mendeley, sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik, teman-teman. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung saja lanjut tentang gimana sih cara membuat kutipan dengan Mendeley. Nah, saya boleh ulang. Boleh Kan gini, silakan. Kita kan udah siap tuh buat isi kata-kata Mendeley-nya. Yang Bapak itu bilang kan di setiap kalimat harus ada nama kutipannya. Gimana cara di setiap kalimat itu di akhirnya kita tahu kalimat kutipannya itu dari mana? Caranya gimana? Baik, mungkin dalam screen layar Prilia nggak bisa kasih tahu gimana caranya, tapi Prilia akan bagi caranya gimana itu. Ketika Ulan udah ngambil kutipan dari referensi yang udah Ulan download, kan itu sudah masuk filenya ke dalam Mendeley. Artinya ketika Ulan udah ambil bagian atau kutipan yang Ulan ambil, itu terdeteksi oleh Mendeley-nya. Nah, Ulan langsung aja ketik di ujungnya itu, ujung kutipannya itu. Nah, buka bagian reference. Iya, terus? Bagian reference-nya. Nggak, maksudnya di layar Ica, di laptopnya Ica. Bagian reference-nya. Sebentar ya, sebentar. Oke. Kita sambung nanti aja Ica, scroll soalnya. ke bawah. Baik teman, mohon maaf sebelumnya tadi karena waktu sudah habis, kita sambung dengan sesi dengan season kedua. Nah, teman-teman tadi pertanyaan dari Ulan, gimana sih cara kita buat kutipan dengan menggunakan Mendeley? Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana kita dalam mengupload file ke Mendeley. Nah, selanjutnya kita adalah belajar tentang gimana cara kita sih membuat kutipan itu. Nah, yang pertama-tama kan Ulan udah nanya tuh, gimana sih caranya? Caranya itu adalah kita mengambil kutipannya itu di PDF yang udah kita download atau file referensi yang udah kita download ya teman-teman. Kita boleh ambil kutipannya, dan nanti kita salin aja, copy paste, langsung kita buat ke dalam makalah kita. Nah, selanjutnya teman-teman boleh lihat di layar. Ica boleh ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman, di layar seperti ini. Teman-teman boleh nanti klik di bagian reference-nya, nanti diklik di insert citation-nya. Nah,
teman-teman klik di situ, kemudian nanti muncul seperti ini teman-teman, seperti apa ya? Bukan tabel ya, untuk kita membuat namanya teman-teman secara otomatis. Nah, nanti teman-teman udah muncul seperti ini, teman-teman klik aja, itu jurnalnya siapa tadi? Jurnalnya siapa yang kita pakai tadi? Misalnya si jurnalnya Ulan misalnya, Ulan. Nah, teman-teman boleh ketik di situ, kemudian itu udah muncul sendiri tuh, yang mana jurnalnya, yang kutipannya yang teman-teman ambil. Langsung aja teman-teman klik OK. Jadi nanti namanya udah langsung terdeteksi aja sama itunya, Mendeley-nya. Jadi nanti udah terketik semua tuh namanya secara lengkap, ada nama dan tahun terbitnya, gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman, saya ulang, teman-teman boleh ambil kutipan di PDF atau file yang udah teman-teman download, kemudian teman-teman langsung copy paste dan teman-teman langsung taruh di makalah yang teman-teman mau buat. Selanjutnya teman-teman boleh ke bagian reference tadi. Nah, teman-teman klik insert citation, kemudian teman-teman boleh tulis nama siapa penerbit yang teman-teman ambil kutipannya. Jadi nanti langsung muncul aja di situ. Jadi teman-teman nggak susah payah lagi buat tahun, buat nama. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman klik OK. Seperti di layar ada arahan klik OK setelah teman-teman udah tulis namanya. Nggak perlu semua teman-teman. Jadi ujungnya aja, misalnya si Ulan, ULA. Nah, nanti akan muncul tuh daftar atau file yang udah teman-teman download. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja tuh. Dan langsung selanjutnya teman-teman boleh klik OK. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya tadi sempat ada pertanyaan di sesi yang pertama dari Kesuma Dwi Tantri, apakah Microsoft Word itu digunakan untuk Microsoft Word aja? Apakah digunakan untuk Microsoft Word aja atau boleh di Office? Nah, secara pengalaman pribadi dan yang pernah saya coba, saya masih mencoba dalam Microsoft Word. Mungkin di bagian Office bisa, tapi saya tidak tahu stepnya itu gimana. Nanti selanjutnya boleh kita tanyakan aja sama Bapak. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan dari Kesuma, tapi nanti kita akan tanyakan sama Bapak biar lebih jelasnya. Nah, karena sebagian orang memang mungkin kesulitan di apa saja sih aplikasi yang mendukung Mendeley itu. Bisa nggak digunakan untuk Office, bisa nggak digunakan untuk aplikasi lainnya gitu kan. Baik teman-teman. Untuk Ulan gimana? Ulan udah ngerti? Iya, udah ngerti. Makasih ya, Prilia. Iya, sama-sama. Mohon maaf kalau penjelasan Prilia terlalu terburu-buru, karena Prilia juga nggak ada persiapan. Jadi teman-teman nanti yang mungkin kurang paham, nggak ngerti, teman-teman boleh tanyakan lagi. Selagi Lia bisa bantu, pasti Lia bantu kok. Oke, selanjutnya kita ke bawah aja. Cara membuat daftar pustaka, teman-teman. Nah, kemarin sempat ada teman sekelas juga yang tanya sama Prilia, gimana caranya kita lihat sebenarnya makalah kita tuh udah bener nggak pakai Mendeley-nya atau belum. Nah, jadi setahu Prilia itu ketika kita mau cek makalah kita atau mau ngecek kutipan yang udah kita buat itu benar atau enggaknya, itu ketika kita di kutipan tadi teman-teman. Ketika kita udah benar, kutipan itu akan ke blok abu-abu gitu teman-teman. Nah, ke blok abu-abu. Jadi teman-teman kalau mau ngecek apakah makalah teman-teman udah benar atau belum, teman-teman boleh blok bagian kutipannya di bagian nama terakhirnya, kemudian di daftar pustaka teman-teman. Teman-teman boleh blok. Kalau misalnya udah abu-abu berarti makalah dan aplikasi Mendeley yang udah teman-teman pakai itu udah benar. Jadi gitu. Jadi bukan bagian kata pengantar, bukan bagian daftar isi, tapi bagian kutipan yang teman-teman ambil dan bagian daftar pustaka teman-teman. Kalau misalnya udah terblok abu-abu, artinya itu udah benar. Jadi mungkin ada teman-teman yang kesulitan di bagian itunya. Kalau misalnya teman-teman mau cek makalah teman-teman udah benar atau enggak, teman-teman boleh coba. Teman-teman cek
daftar pustaka dan kutipannya. Kalau misalnya udah terklik abu-abu, berarti makalah teman-teman udah benar. Jadi gitu teman-teman. Nah, kalau untuk kutipan biasanya itu tergantung apa ya, kita mau ngambil bagian apa terserah, tapi teman-teman harus cantumkan nama, karena kalau tidak kita bisa disebut sebagai plagiat. Apa yang sudah Prilia tanya, atau yang mungkin belum paham, teman-teman boleh sharing juga. Karena di sini kita kan sama-sama belajar gimana menggunakan atau mengaplikasikan Mendeley tersebut. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada kesulitan, ada yang nggak paham, teman-teman boleh tanya sama teman-temannya yang lain gitu. Jadi kita berbagi, kita sama-sama belajar gimana menggunakan dan mengaplikasikan Mendeley tersebut. Oke, baik teman-teman. Sekian yang bisa Prilia jelaskan di sini. Lebih dan kurangnya Prilia mohon maaf. Nanti selanjutnya akan kita tanyakan lagi kepada Bapak lebih jelasnya. Dan saya mohon maaf kalau ada saya salah kata atau perasaan teman-teman, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih partisipasinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.